Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Rosa Amalia dari jurusan PGSD RA2. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik untuk menjawab soal-soal UTS. Yang pertama, kita sebagai calon guru harus tahu langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru untuk mencegah terulangnya kejadian siswa yang mengalami kecelakaan di sekolah. Seperti yang terjadi pada tahun 2021 ketika seorang siswa ditemukan tewas di jendela sekolah. Yang pertama, kita harus menanamkan kesadaran dan etika keselamatan. Kenapa? Guru harus mendidik siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan. Misalnya, siswa perlu diberi pemahaman tentang resiko jika kita menaik pohon yang tinggi. Seperti itu. Jika kita memanjat pohon yang tinggi, lalu apa resiko yang akan terjadi? Kita akan jatuh. Seperti itu. Nah, kegiatan lainnya seperti Kegiatan interaktif seperti simulasi dapat membantu siswa untuk memahami konsekuensi dari resiko yang dia lakukan. Nah, yang kedua, pendidikan emosional dan sosial. Penting bagi guru untuk mengajarkan nilai-nilai yang mendorong empati dan keadilan antara siswa. Dengan melakukan diskusi tentang bagaimana saling menjaga, saling berteman, saling membantu. Tindakan itu membantu mencegah tindakan resiko. Siswa ini dapat lebih peka terhadap situasi di sekitar mereka. Nah, yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan memperketat aturan sekolah. Jadi sekolah itu perlu meninjau dan memperketat pengawasan yang berpotensi berbahaya, serta menerapkan aturan yang jelas berdasarkan keselamatan siswanya, seperti itu. Nah, contohnya siswa tidak boleh mengambil barang-barang di luar jam sekolah atau tidak ada pengawasan, seperti itu. Nah, yang kedua, peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru itu berperan menjadi fasilitator dan motif. Guru berfungsi sebagai pengarah yang membantu siswa dalam proses belajar, mendorong mereka untuk mengeksplorasi ide-ide dan memahami materi pelajaran. Nah, yang kedua, guru itu berperan sebagai pencipta lingkungan yang positif. Nah, guru itu harus menciptakan suasana yang aman, nyaman gitu. Supaya apa? Untuk siswa ini merasa nyaman bertanya, tidak merasa takut untuk menanyakan apa yang ingin dia tanya, materi-materi apa yang mereka ini belum paham gitu. Nah, yang ketiga, peran guru penyampaian materi pembelajaran. Guru itu adalah penyampaian informasi dan pengetahuan dengan cara menyalurkannya dengan mudah difahami gitu, dengan mudah difahami oleh siswa. Nah, sehingga mereka itu dapat menangkapnya dengan mudah gitu, dengan baik pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya. Nah, yang keempat, guru itu berperan sebagai evaluasi dan penilaian siswa. Nah, guru itu bertanggung jawab untuk menilai kemajuan siswanya dengan menggunakan berbagai metode gitu, seperti tes dan observasi gitu. Nah, hal itu penting untuk mengetahui seberapa pemahaman yang siswa dapatkan atau pemahaman siswa tentang materi-materi tersebut gitu. Yang kelima, guru itu berperan sebagai motivasi siswa. Guru harus bisa memotivasi siswanya untuk terus semangat gitu. 6 itu guru sebagai pembimbing dan penasihat. Selain guru ini mengajarkan tentang akademik, guru juga bisa membantu mengatasi masalah yang siswa alami. Nah, yang ketujuh, peran guru itu adalah kolaboratif dengan pihak lain, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedelapan itu inovator dalam pembelajaran. Jadi guru itu harus terus mengikuti perubahan-perubahan
atau perkembangan zaman. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dalam pengajaran gitu. Hal-hal baru, metode-metode baru gitu. Nah, yang kesembilan, guru itu berperan sebagai pembina karakter siswa. Guru itu bukan hanya mengajarkan tentang akademik, tetapi tentang nilai-nilai dan moral yang ada dalam masyarakat kita. Yang ke-10 itu guru itu berperan sebagai pengembangan keprofesionalan. Maksudnya itu perkembangan kreativitas siswanya gitu. Nah, selanjutnya terdapat 10 komponen pedagogik yang harus dimiliki oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu adalah memahami kurikulum. Guru itu harus mengikuti kurikulum dan menyesuaikan dengan dan membuatnya relevan. Misalnya mengaitkan dengan ilmu lingkungan dengan pembelajaran sains gitu. Contohnya mengkaitkan ilmu lingkungan dengan ilmu sosial gitu. Nah, yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, guru itu harus membuat perencanaan pembelajaran. Contohnya kayak merencanakan proyek kecil, atau contohnya merancang proyek berkelompok. Siswa itu bisa bekerja sama gitu. Yang ketiga, pembelajaran variatif. Nah, guru itu harus menggunakan berbagai metode seperti diskusi atau presentasi atau proyek. Nah, lalu yang keempat manajemen kelas. Nah, guru itu harus bisa mengelola kelas untuk pembelajaran bisa fokus. Nah, contohnya dengan menetapkan aturan yang jelas. Misalnya dalam pembelajaran tidak boleh mengobrol. Nah, itu. Yang kelima, media pembelajaran. Misalnya kita menggunakan video edukasi. Nah, untuk apa? Untuk mudah dipahami sama siswa gitu. Nah, yang keenam itu penilaian siswa. Nah, di sini kita mengevaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi melalui misalnya tes atau tugas. Yang ketujuh itu umpan balik konstruktif. Nah, dimana memberikan umpan balik yang jelas setelah penilaian agar si siswa ini memahami apa sih kesalahannya, apa sih kok misalnya nilai dia ini makin turun atau ternyata penilaiannya tuh makin bagus, makin tinggi gitu. Nah, situ ada di situ. Lalu yang ke-8 itu ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, di situ kita menggunakan isu-isu yang relevan. Misalnya sekarang nih lagi booming isu apa nih gitu kan, misalnya gitu. Atau menggunakan masalah atau isu-isu yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita gitu. Pokoknya yang relevan dengan sehari-harian kita gitu. Yang ke-9, pengembangan profesional. Mengikuti pelatihan atau meningkatkan keterampilannya gitu. Nah, yang ke-10 itu melibatkan orang tua. Mengajak orang tua untuk berperan dalam pendidikan anak. Contohnya melalui pertemuan guru. Yang keempat, pengalaman pembelajaran non material. Jadi non material itu seperti ganjaran atau nasihat gitu. Nah, aku mengalaminya waktu aku di kelas 3 SMK. Aku di situ anak baru berapa bulan, tetapi ternyata aku diumumkan sebagai siswa berprestasi, juara umum dari 3 kelas, multimedia, TKJ, dan administrasi. Aku multimedia, aku juara 1, juara umum 1. Awalnya aku gak percaya, dan aku sebelum kelulusan itu aku juga sempat down karena
isu-isu yang beredar bahwasannya juara aku itu karena dapat soal bocoran, dan yang padahal itu aku nggak menerimanya gitu. Tetapi karena dukungan, nasihat guru, kamu bisa menjawab, kamu bisa di titik ini karena kerja keras kamu. Nah, aku jadikan semua nasihat-nasihat itu menjadi motivasi aku, karena dari aku dicurigai bahwasannya aku tuh curang dalam artian aku tuh udah tahu duluan soalnya, itu memang awalnya membuat down, tetapi aku jadikan sebagai motivasi, aku bisa. Dan ternyata masih ada yang percaya sama aku, termasuk guru-guru percaya bahwasannya itu adalah murni nilai aku, dan memang murni nilai aku. Itu menjadi motivasi, dan sampai sekarang jadikan motivasi aku untuk terus belajar, walaupun terkadang aku merasa lelah, merasa capek. Itu yang kelima, yaitu tentang perbedaan behavioral, kognitif, dan konstruktivitis. Jadi teori behavioral itu adalah teori yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Dalam pandangan behavioral, pembelajaran terjadi melalui perubahan akibat pengaruh lingkungan. Dasar pemikirannya apa sih? Jadi pembelajaran ini dianggap hasil dari hasil dari proses pengkondisian. Nah, di mana perilaku itu berubah dari stimulus yang diberikan gitu. Contohnya, siswa ini bisa menjawab pertanyaan kita, lalu kita kasih hadiah. Nah, dia itu adalah stimulus, ya kita kasih reward. Kita kasih reward itu adalah sebuah stimulus. Nah, responnya dia menjadi bahagia dan ingin terus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi kelemahan dari behavioral ini, teori ini kurang memperhatikan proses mental dan emosional yang terlibat dalam pembelajaran. Nah, kalau kognitifnya apa? Nah, sedangkan kognitif itu teori yang menitik beratkan proses mental yang terlibat dalam belajar. Nah, seperti misalnya berpikir, memori, dan pemecahan masalah gitu. Jadi misalnya kan kalau misalnya memori, ada yang memorinya jangka panjang, jangka pendek gitu. Terus kalau misalnya masalah, bagaimana dia cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, terus dasar pemikirannya apa? Dasar pemikiran dari kognitif tersebut itu proses yang terjadi dalam pemikiran kita, seperti bagaimana siswa mengolah informasi. Nah, dianggap sangat pentingkah atau enggak dianggap penting? Itu adalah proses dari pemikiran gitu, dari pikiran dia. Nah, contohnya apa? Misalnya dalam pembelajaran kita menggunakan peta konsep, kita menggunakan skema atau peta konsep untuk membantu siswa ini memahami materi baru dengan baik. Terus kelemahan dari teori ini apa? Jadi setiap teori itu ya ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu kelemahan dari kognitif ini apa? Nah, kelemahan dari kognitif ini terkadang teori ini terlalu berfokus pada pemikiran dan kurang mempertimbangkan aspek emosional dan proses belajar gitu. Nah, lalu selanjutnya perbedaan dari behavioral, kognitif, dan yang terakhir itulah perbedaan dengan konstruktivistik. Pendekatan ini melihat pembelajaran sebagai proses aktif, di mana siswa ini membangun pengetahuan mereka sendiri dengan pengamalan langsung. Nah, dasar pemikirannya apa? Dasar pemikiran pengetahuan itu bukan hanya diserap, tetapi dibangun oleh siswa sendiri melalui interaksi di lingkungan dan orang lain. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa ini bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahannya dan belajar dari pengalaman tersebut. Kelemahan dari teori ini
pendekatan ini mungkin kurang efektif dalam situasi. Nah, dimana instruksi langsung itu lebih diperlukan gitu. Jadi dari ketiga teori tersebut, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.